Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Semoga kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam kehidupan saudara di mana jua Anda berada. Hari ini kita akan melihat Roma bab 1 ayat 18 hingga ke 23 yang bertajuk kemurkaan Allah telah dinyatakan. Ini adalah bahagian pertama daripada bahagian besar petikan ayat 18 hingga ke 32. Dalam ayat yang sebelum ini, ayat 16, Paulus berbicara tentang keselamatan. Ya, kita perlu diselamatkan daripada apa? Kita harus diselamatkan dari kemurkaan Allah. Dalam bahagian surat ini, yaitu bab 1 ayat 18 hingga hujung bab 3 ayat 20. Matlamat Paulus adalah untuk menunjukkan betapa perlunya Injil yang menyelamatkan setiap manusia dari kemurkaan Allah. Nah, kita harus mengetahui berita buruk sebelum kita dapat menghargai berita baik, yaitu Injil keselamatan. Ya, sekarang marilah kita baca petikan ini yang dari ayat 18 hingga ke 23. Sebab murka Allah nyata dari syurga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kerana apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini bermula dengan perkataan sebab. Bermaksud ia ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Injil yang menyelamatkan. Kita perlukan Injil keselamatan karena manusia kini menghadapi kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah telah nyata karena manusia berdosa. Dan yang lebih teruknya, manusia tahu kebenaran Allah, tetapi mereka menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, sikap manusia yang berdosa, yang menindas kebenaran. Nah, sikap inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah dinyatakan. Itu mereka tahu kebenaran Allah, tetapi menindasnya. Ya saudara, bagaimana mereka dapat tahu tentang kebenaran Allah? Dalam ayat 9 mengatakan, ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah menyatakannya kepada mereka. Dan lepas itu ayat 20 mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dua ayat ini memberitahu kita betapa pastinya ya mereka tahu Tuhan itu wujud. Ayat 19 mengatakan, apa yang mereka tahu tentang Allah telah nyata kepada mereka. Dan Tuhan memastikan itu akan terjadi.
Yaitu mereka akan tahu tentang Allah. Kenapa? Karena Allah telah menyatakannya kepada mereka. Perhatikan hujung ayat 19 itu. Tidak satu orang akan tertinggal, ya, atau memberi alasan bahwa Tuhan tidak wujud. Ya, bermaksud orang yang tinggal di kawasan paling pedalaman pun akan dapat tahu tentang kewujudan Allah. Ya, ayat 20 berkata, mereka dapat tahu kekuatan dan keilahiannya yang kekal, ya, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Bagaimana Tuhan memastikan itu akan terjadi? Yaitu dapat tahu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ya, baca ayat 20. Dari karyanya sejak dunia diciptakan. Yaitu dari ciptaan Tuhan. Ya, manusia dapat tahu kewujudan Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, ya, dari ciptaan Tuhan. Dan kita boleh lihat perkara yang sama dalam Mazmur 19 yang ditulis oleh Daud. Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Kedua-dua Paulus dan Daud setuju bahwa karya Tuhan berada di mana-mana. Karena seluruh alam semesta itu dicipta Allah. Yaitu saudara, cap jari Tuhan ada di mana-mana. Apabila kita melihat seluruh ciptaan dan alam semesta, kita dapat lihat kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Ya, bermaksud Allah telah menyatakan diri kepada manusia sejak dari mula lagi. Yaitu apabila Allah mencipta langit, bumi, laut, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ya, bukan saja Allah mencipta, Allah juga menopang dan memelihara dunia yang diciptakannya. Maka saudara, apabila kita bangun setiap pagi, ya kita tak perlu khawatirlah sama ada bumi akan berhenti berputar. Atau bumi akan keluar dari orbitnya. Atau matahari tidak akan terbit. Tak perlu kita khawatir tentang semuanya itu. Sebab semuanya teratur. Karena Tuhan yang menopang dan memelihara dunia yang diciptanya. Dan ciptaan Tuhan itu juga sangat sempurna. Ya, contohnya manusia kalau banding dengan kereta. Kalau kereta rosak, bolehkah ia baiki sendiri? Bolehkah ia menyembuhkan diri sendiri? Tapi bila manusia terluka ataupun sakit, badan manusia yang sehat itu akan bekerja untuk menyembuhkan diri. Ya, sifat-sifat Allah yang tak kelihatan, yaitu kuasanya yang kekal dan keilahiannya, semuanya telah nampak jelas dari penciptaannya. Oleh itu ayat 20 mengatakan manusia tidak dapat berdalih, ya. Tiada alasan ya untuk mengatakan Allah tidak wujud, ya. No excuse. Bermaksud tidak sepatutnya ada ateis, ya. Ateis yaitu orang yang tidak percaya Allah itu wujud. Dan kalau ada pun ini adalah karena mereka sendiri telah mengetepikan kebenaran atau menindas kebenaran itu. Ya, inilah yang dikatakan dalam ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 21 ini menjelaskan bahwa orang fasik memang tahu akan kewujudan Tuhan. Perhatikan ayat ini mengatakan mereka mengenal Allah. Ya, begitu jelas sekali. Tapi mereka tak bersyukur. Yaitu mereka ada pengetahuan tentang Tuhan. Ya, tapi pengetahuan saja tak cukup. Tuhan menganugerahkan kepada manusia pemikiran dan hikmat ya supaya dapat menggunakannya untuk mengenal Allah dan memuliakannya. Nah, ini juga satu bukti manusia sepatutnya tahu akan kewujudan Allah.
Ya, karena telah diberi pemikiran dan hikmat untuk mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah. Ya, tapi bila manusia tidak menggunakan hikmat dan pemikiran ini untuk kemuliaan Allah, maka sia-sialah anugerah ini dan manusia akan diliputi kegelapan. Ya, saudara, Allah adalah terang hidup. Tapi bila Allah diketepikan dari hidup, maka hidup pun akan menjadi gelap. Dan kita lihat ini dengan jelas dalam cerita Raja Nebukadnezar dalam Daniel bab yang keempat. Ya, raja ini dia menggunakan kebijaksanaan diri untuk membangunkan Babylon dan dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Wow, Raja Nebukadnezar begitu angkuh dengan kekuatan kuasanya. Ya, dan Tuhan murka, Tuhan marah dengan keangkuhan raja ini. Nah, apa terjadi? Dalam ayat 33, ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Ya, apabila Raja Nebukadnezar dia tersedar tentang hal itu, nah ayat seterusnya berkata, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Haleluya. Apabila mata kita bertumpu kepada Tuhan, akal budi kita kembali. Kenapa? Karena akal budi kita dibuat untuk Tuhan. Bila akal budi Raja Nebukadnezar kembali, dia sekarang memakainya untuk memuliakan Allah. Dan dia berkata, aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Amin. Nah, kembali kepada ayat 21 dalam Roma, di mana ayat ini berkata, pikiran mereka menjadi sia-sia. Nah, inilah yang terjadi kepada pemikiran bila ia tidak lagi digunakan untuk mengenal Tuhan. Seperti yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar. Ya, tidak menggunakan pemikiran untuk mengasihi Tuhan dan memuji Tuhan. Ayat 22 mengatakan, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, walaupun manusia penuh hikmat, tetapi mereka menjadi bodoh. Ya, tak kiralah kalau seseorang itu saintis yang bijak, dia pakar, dia engineer, lawyer kah, menteri kah, dan sebagainya. Ya, segala yang kita lakukan kalau tanpa Tuhan adalah sia-sia. Nah, ini juga karena ayat 21 ya mengatakan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, kenapa hati bodoh? Ayat 23 ya menjelaskan ini ya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Pada mulanya manusia dipenuhi cahaya kemuliaan dan kesucian Allah. Ya, bila Adam dicipta menurut gambaran Allah, ya, dalam kemuliaan Allah. Tapi bila Adam berdosa, ya, cahaya kemuliaan ini hilang dan manusia mati dalam dosa, ya, lalu terpisah daripada Tuhan dan pikiran manusia pun menjadi gelap. Ya, pikiran manusia menjadi begitu gelap sekali sehingga ayat 23 ini mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah
yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya saudara, daripada menyembah Allah yang mulia dan hidup, manusia telah menyembah apa? Mereka menyembah ciptaan-ciptaan mereka sendiri yang berupa patung ataupun haiwan dan juga kebendaan. Ya, dan Tuhan menganggap ini sebagai suatu kebodohan. Walaupun mereka penuh hikmat, tapi hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini adalah karena manusia tidak lagi menyembah Allah. Ya saudara, bila manusia tidak menyembah Allah, mereka menyembah apa? Ya, manusia akan menyembah diri dan apa yang dia pikir sesuai dan benar. Ya, termasuk mencipta berhala untuk menyembahnya. Maka manusia telah menggantikan Allah dengan menyembah diri dan kebendaan yang duniawi. Ya, apabila manusia menyembah diri, manusia juga akan memberikan diri kepada hawa nafsu dan keinginan dagingnya, nafsu jahatnya dan juga keserakahan. Ya, dalam Kolose bab 3 ayat 5, Paulus mengatakan bahwa semua ini juga sama dengan penyembahan berhala, yaitu hawa nafsu, nafsu jahat dan keserakahan. Semua itu adalah penyembahan berhala dan akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, apa yang jelas dalam petikan hari ini adalah kemurkaan Allah itu telah nyata ke atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berdepan dengan kemurkaan Allah yang sangat dahsyat dan menakutkan. Ya, kemurkaan Allah adalah nyata. Tapi saudara, keselamatan Allah juga adalah nyata. Dan berita baiknya adalah keselamatan itu sudah sedia ada. Amin. Available. Sudah sedia ada keselamatan itu. Ya, kita harus ingat kembali apa yang Paulus kata sebelum ini dalam ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya, inilah kepastian yang 100% dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Hanya percaya. Ya saudara, sesiapa yang percaya, sesiapa yang datang kepada Tuhan Yesus, ia akan dapat diselamatkan dari kemurkaan Allah. Ya, inilah message utama seluruh surat Roma ini. Keselamatan dan perbenaran Allah telah dinyatakan dan manusia dapat diselamatkan dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya saudara, teruslah beriman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini memberi harapan kepada semua manusia. Bahwa manusia yang berdosa dapat diselamatkan dari kemurkaan Allah. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa memerdekakan kami, terutamanya pendengar yang belum percaya, pendengar yang masih ragu-ragu dengan keselamatan mereka. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, bekerjalah membawa kami yang masih belum percaya dan yang kurang pasti kepada kebenaran yang menyelamatkan. Sehingga kami yakin, betul-betul yakin dan pasti bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan bagi kami yang sungguh-sungguh telah percaya ya Tuhan, kami mau menggunakan hikmat dan pemikiran yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk lebih mengenal Engkau dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus, itulah yang harus jadi perkara yang paling indah. Ya Tuhan, yang paling indah
adalah mengenal Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian. Terima kasih sehingga kita berjumpa sekali lagi di perkongsian yang akan datang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.